Assalamualaikum. We meet again in English 7 lesson. Kita kembali lagi di pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Ya, English 7. Masih di chapter 4. Next. Hello, how are you today? Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya terus walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19. Sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah. Let's open our lesson today by reading basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pelajaran kali ini dapat bermanfaat dan semoga semua memahami apa yang saya sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa kunjungi Bulan Bersinar YouTube channel, subscribe, like, dan komen. Thank you. Oke, next. Kompetensi dasar yang kalian harus ketahui pada pelajaran kali ini yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Ya, kali ini kalian mempelajari itu ya, susunan teks interaksi, transaksional lisan dan tulis mengenai binatang, benda, dan bangunan publik yang terkait dengan kehidupan kalian sehari-hari. Oke, lanjut. We will learn. In this time, you will learn public place, tentang tempat-tempat umum, ya. Kalian harus ketahui apa yang disebut nama tempat-tempat umumnya apa saja. Oke. Yang kedua, room of the house, ruangan yang ada di rumah. Ya. Nama-nama ruangannya, benda-benda yang ada di ruangan tersebut, itu apa saja. And the third, use of words. Penggunaan kata yang pertama, this, that, those, days. Kemudian yang kedua, proportion of place, above, below, etc. dan lain-lain. Yang keempat, the fourth, worksheet. Worksheet itu lembar pekerjaan kamu ya. Do worksheet on time. Ya, don't forget to do your worksheet on time in classroom. Usually. Oke, next. Yang pertama, public place, tempat-tempat umum. We will learn about public place. Yang pertama, the names of public place, nama-nama tempat umumnya. Kalian harus ketahui nama-nama tempat umumnya ini ya. Ada gambar beberapa tempat umum yang ada di kota. Yang kedua, the function of public place, fungsinya apa, tempat tersebut untuk apa, ya. And the shape, the position of place, ya, posisinya tempat itu bagaimana, dekat dengan ini, bangunan ini, sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Oke, next. The fourth, worksheet. Worksheet itu lembar pekerjaan kamu tentang public place. Latihan, untuk latihannya. Oke, next. The name of public place. Repeat after me. Ini ada 13, masih banyak lagi ya.
nama tempat umum, tapi yang umum itu ini yang ada di sekitar kamu. School. Repeat after me. School. School. Bank. Bank. Post office. Post office. Hospital. Hospital. Museum. Museum. Police office. Police office. Mosque. Mosque. Restoran. Restoran. Tax office. Tax office. Mart. Mart. Drugstore. Drugstore. Library. Library. Hotel. Hotel. Ini artinya ini sudah umum. Ini kalau school itu sekolah, bank itu bank, post office itu kantor office, hospital itu apa? Ya, rumah sakit, museum ya museum, police office ya kantor polisi, mosque masjid, restoran ya restoran, tax office ini mungkin kalian masih tidak kenal, ini kantor pajak ya. Market itu pasar, drugstore, toko obat, library, perpustakaan, hotel ya hotel. Ini adalah gambarannya tentang beberapa bangunan tempat umum yang ada di sekitar kalian ya. Ini ada bendera pasti, sekolah, school, ini Citibank, ini tempat umum, ada toko, ada swalayan dan lain-lain. Pom bensin itu juga tempat umum. Kemudian railway station, terminal, terminal bus, itu juga tempat umum. Airport, harbor, itu juga tempat umum. Okay, next. The function of public place. Ini ada 5 public place ya. Saya cuma sebutkan 5, fungsinya apa. Yang pertama, tax office. Tax office itu apa? Kantor pajak. Kantor pajak fungsinya for arrangement or tax administration, untuk arrangement. Kalau urusan administrasi perpajakan di kantor tersebut, mengurusi tentang perpajakan kita. Okay, the second public place, bank. Functionnya for save and send our money, untuk menyimpan dan mengirim uang ya. Ya, pasti sudah tahu banyak yang ke sana. Yang ketiga, post office. Ini adalah post office. Fungsinya for send a letter, untuk mengirim surat. Ya pasti post office itu untuk mengirim surat. Sekarang mungkin diwakili dengan SMS, HP ya, atau WA. Yang keempat, school. Ini for study. Fungsinya untuk belajar anak-anak sekolah itu. And the last, police station. Fungsinya the function for save public and solve some criminals. Untuk melayani masyarakat dan mengatasi semua masalah kriminal. Okay, next. The position of public place. Ini ada 2 orang, ini ayahnya, ini anaknya, berjalan di suatu tempat. Mereka itu make a dialogue about the position of public place. Bercakap-cakap tentang posisinya gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Sebelum kalian mengetahui atau make a dialog, membuat percakapan tentang ini, kalian harus mengetahui tentang vocabulary. Vocabulary-nya apa saja? Ada left, right, next, between, across. Kalau left itu sebelah kiri, left side. Right itu sebelah kanan, next itu berdekatan,
Kalau between itu di antara, kalau across berseberangan. Oke. Ini adalah beberapa dialog yang diucapkan oleh dua orang ini, ayah dan anak ya. Yang pertama, ini. Kamu bisa repeat after me ya. Mengulang apa yang saya katakan. Father, do you see the building on the left? Son, yes, what's the building? Father, this is bank. Son, I see, this building on the left is bank. Ini ya, mereka berjalan di sebelah sini. Ayahnya bertanya kepada anaknya, apakah kamu melihat gedung di sebelah kiri? Anaknya menjawab, yes, what's the building? Iya, gedung apa ini ayah? This bank, ini adalah bank. Son, I see this building on the left is bank. Begitu, ini gedung ini di sebelah kiri adalah bank. Oke, next. Yang kedua, mereka berjalan di sebelah sini. Son ini bertanya, what about the building next to the bank? Father, that's the post office. Son, I see, that building next to the bank is a post office. Father, right, the bank and the post office are next to each other. Nah, kan berjalan di sebelah sini ya. Apa gedung yang berdekatan dengan bank? Setelah bank itu ayah, that's post office, itu adalah kantor pos. Son, oh I see. Gedung yang sebelah bank adalah post office, kantor pos. Right, the bank and the post office are next to each other, berdekatan satu sama lain. Ya, ini cuma 2 contoh saja. Kamu bisa melatih kalimatnya seperti dialog itu. Ini kalau bisa berjalan di sini, misalnya anaknya bertanya, what's the building on the left side, father? Ayahnya menjawab, it's hospital. Hospital. Yeah, I see this building on the left is hospital. Kayak gitu. Oke, next. Worksheet of public place. Ini yang tadi, kalau kalian bisa explore tentang vocab kamu, kalimat untuk membuat kalimat, ini di sini. Ini petanya ya, ada 2 orang tadi, ayah dan anak, yang bercakap-cakap tentang gitu. Ini yang pertama, the bank is on the left next to the post office across from the tax office. The post office is next to the bank across from the tax office. The tax office itu posisinya di mana? The school itu posisinya di mana? Sampai 6. Kalian bisa latihan di buku kalian masing-masing. Oke, next. Room of the house. Ruangan yang ada di rumah kamu. Oke, let's stay tuned for room of the house. We will learn the first room in the house. Apa saja yang ada di rumah? Ruangan apa saja, guys? Things in the house. Benda-benda yang ada di ruangan itu. Position of room. Posisinya itu bagaimana? Next worksheet. Lembar latihannya. Oke, room in the house. Ini saya cuma sebutkan 8. Kalau ada lagi bisa dicatat di bukunya. Mungkin saya tambah 9, itu dining room, tempat makan.
Living room. Repeat after me ya. Living room. Kitchen. Kitchen. Bedroom. Bedroom. Bathroom. Bathroom. Musola. Musola. Garage. Garage. Family room. Ruang keluarga. Garden. Kebun. Ini 9 dining room, tempat makan. Tidak ada, bisa kalian tambah sendiri. Garage itu bagasi, garden kebun ya. Kitchen dapur. Ini adalah gambaran semua rumah itu ada beberapa ruangan. Oke. Gambar yang pertama dan ada gambar yang kedua dan ada yang ketiga. Ini mengenai beberapa vocab tentang things in the room. Gambar yang pertama ini apa? Ada sofanya, dan ini ada picture, ini berarti living room. Ya, ruang tamu. Repeat after me. 2 bags, some pictures, a pair of curtains, many books, a lamp, a television, a bookcase, a telephone, a sofa, a table, a carpet. Okay. Next, the second room. Repeat after me. A chair, a bottle, a spoon, a bowl, a knife, a tablecloth, rice bowl, a lunchbox, a fork, a plate, a mug. Okay, next. A sink, a frying pan, a stove, a pan, an oven, refrigerator, a cabinet. Okay. Ini ada beberapa kata yang menunjukkan benda tersebut. Oh, kalau ini table berarti ini meja. Ya. Oke, next slide. Ada 3 ruangan dan beberapa things in the room. The fourth picture. Ini bedroom, ya. Bedroom. Ada apa saja di bedroom? Check it out. Wardrobe, a lamp, a mirror, a table, a chair, a pillow, a pillowcase, a bed, a bolster case, a blanket, a bolster. The 5 picture is ini adalah bagasi atau garage. A ceiling, a lamp, a shelf, a cabinet, a car, a rack, a bicycle, motorcycle, a pump. Okay. Next room is bathroom ya. Ini ya. Karena ada wastafel dan toilet. A mirror, a sink, a shower, a scoop, a tub, a toilet, a bucket. Oke. Gambar kata-kata itu sudah menunjukkan gambarnya ya. Oke, next. Things in the garden. Ada beberapa benda yang ada di kebun. A tree, a big cage, a wheelbarrow, a bench, some flowers, some pots, a hoe, watering can, spade. Ini binatang. A fly, a ladybug, a coconut, a cricket, a worm, cacing. Oke, next slide. Worksheet. Yang pertama, living room. Ini kalian
bisa menulis beberapa kalimat. Explore your sentence and vocabulary in your book. Ini. Yang kedua, kitchen. Yang ketiga, garden. Yang keempat, garage. Okay. Example for living room. There is a big window in my living room. I have small television on the small shelf. There is telephone next to the television. Yang ketiga, bisa kamu explore sendiri apa yang ada di rumah kamu, benda-bendanya itu di mana posisinya gitu. Kitchen. There are many things in the kitchen. There is a big stove next to the sink. There is a frying pan on the stove. Oke, yang ketiga bisa kalian catat sendiri ya. Bisa buka dictionary, kamus, dan minta bantuan saya, tidak apa-apa. Garden example. There are many things in the garage. There are many trees in the yard. There is a big tree on the tree. There is a bird in it. Yang ketiga bisa kalian explore sendiri, latihan sendiri ya, ditulis, dicoba membuat kalimat mengenai garden. Yang keempat, yang mengenai garage, bagasi. I have no garage. This is the garage of our school. Ini anaknya tidak punya bagasi, tapi bagasinya di sekolahnya. There is one car and many motorcycle. Di garasi tersebut ya ada satu mobil dan beberapa sepeda motor. Yang ketiga, latihan ya di buku catatan masing-masing. Oke, next. Use of word, penggunaan kata. Ini adalah penggunaan kata. Yang pertama, this and that itu singular. This and that itu untuk singular ya. This and those itu untuk plural. Ya, singular itu satu, plural jamak. Preposition of place ada above, across, below, by, inside, above atas, across berseberangan, below di bawah, by di antara, inside itu di dalam. Ini adalah contohnya. Yang pertama, this is an eggplant. Ini adalah terong, sebuah terong. Yang kedua, that is an apple. Itu adalah sebuah apel. These are leaves. Ini adalah beberapa daun. Kalau untuk beberapa jamak itu pakai this. This kalau jamaknya this. Kalau that jamaknya adalah this. Ini those are two pears. Itu ada dua pear, buah pear. Okay, next. An eggplant above an onion. Terong di atas bawang ya. Above. Ini cherry. Some cherry across an onion. Nah, ini sama ini kan berbarengan ya. Oke, next. An apple below an jicama. Sebuah apel di bawah bengkoang. Next. An orange inside the box. Sebuah jeruk di dalam kotak. Oke, next. Ini adalah gambaran peta posisi ruangan-ruangan yang ada di rumah. Ini adalah beberapa yang harus disadari. Kalimat yang pertama, there are many rooms in that picture. These are garage, a living room, dining room, 4 bedroom, 1 kitchen, 2 bathroom, and garden. Living room beside dining room, sebelah
Sebelah ruang tamu adalah ruang makan. Garage in front of house, there are many plants in the garden. Dan lain-lain. Yang terakhir, now practice make a sentence to explore your vocabulary. Kamu bisa praktis di buku catatan masing-masing praktek ya. Oke, next worksheet-nya ini adalah lembar pekerjaan kamu. Yang pertama, listen the lesson in the video. Dengarkan baik-baik penjelasan yang saya jelaskan di pelajaran ini clearly and correctly. Kedua, ini mengenai chapter 4 ya. Write the main lesson in your English book. Catat kata-kata yang penting, pelajaran yang penting di video ini. Yang terakhir, do your worksheet on time in classroom. Jangan lupa on time ya. Next, ini sudah terakhir. Let's close our lesson today by reading hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan dipahami dengan sebaik-baiknya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Ada kekurangan dalam penjelasan saya juga minta maaf. Forgive me please. Okay. Thank you for attention. See you in the next lesson. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. See you.